Ada sebuah kitab berjudul Al-Wafa bi Ahbarin Nisa, karya orang Lucknow, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Judul kitabnya Al-Wafa bi Ahbarin Nisa, kumpulan tokoh-tokoh ahli hadis wanita di dunia. Jadi ahli hadis di dunia yang wanita-wanita. Tapi sayang ya, apunten Pak Wakil Bupati, kitab sebesar itu 43 jilid, kok gak ada Indonesianya? Tokoh-tokoh ahli hadis wanita dikumpulkan sejak zaman Nabi SAW sampai abad sekarang, dikumpulkan oleh pemikir Islam produktif, ulama besar India, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, 43 jilid. Siapa di antara mereka? Ada wanita ulama namanya Tibun Nisa. Siapakah Tibun Nisa? Ini penting sekali di kalangan tabligh. Tibun Nisa ini seorang wanita ahli hadis dunia, murid langsung dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Namanya siapa? Tibun Nisa, minyak wanginya wanita. Siapa ini orang? Ini orang adalah istri Abul Hasan An-Nadwi, tokoh ulama dunia yang mendapatkan juara 1 menulis sirah Nabi. Ada sirah Nabawi karya Abul Hasan Ali An-Nadwi yang menulis buku Madza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin, kerugian dunia akibat kemerosotan umat Islam dan sebagainya. Itu istrinya namanya Tibun Nisa. Itu beat langsung, murid langsung Syekh Abul Hasan, Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Bagaimana beliau? Ini wanita yang luar biasa, khusyuknya, disiplin waktunya, sholatnya, ibadahnya, dan mohon maaf, dalam catatan hidupnya dia bersih, tidak pernah menggunjing manusia, apalagi menghujat manusia. Tak pernah. Ini istrinya siapa? Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kemudian saya baca lagi di situ, karena itu 43 jilid. Saya baca tentang wanita tersebut. Ternyata beliau meriwayatkan hadis dari suaminya sendiri. Luar biasa ini. Dari istri dapat hadis dari suaminya sendiri. Ini kan jarang. Dan sanadnya dari suaminya sendiri, Abul Hasan Ali An-Nadwi. Hadisnya apa? Hadis sabda Rasulullah SAW, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kenapa tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti butuh ilmu, butuh keberanian yang bijaksana. Hamba Allah akan ditanya kenapa tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma untungnya Rasulullah SAW bersabda, besok kalau ditanya untuk level lemah seperti kita, level lemah seperti kita ini, itu akan dituntun hujah oleh Allah. Kita mengatakan wasiqtu bika, ya Allah, kami percaya dengan Engkau ya Allah, tapi wa fariqtu minan nas, cuma saya takut. Nah ini hujah, cuma level yang rendah.
Jadi besok di depan Allah, hujah kita apa? Kalau tidak berani dengan resiko yang berat, maka kita, ya Allah, saya percaya dengan pelindunganmu, saya percaya dengan proteksimu, tetapi saya takut. Berarti memang takut itu diampuni, dianggap wajar. Ada orang takut, itu dianggap wajar. Apalagi di akhir zaman yang penuh fitnah ini, amar ma'ruf nahi munkar itu sangat-sangat hati-hati. Karena apa? Sebagai contoh sederhana, saya ini pernah dilabrak seorang wanita. Ini cerita, ini ilustrasi ini ya. Ada wanita, Pak Wakil Bupati, wanita ini datang ke rumah saya, marah-marah. Kiai, saya mau lapor. Suami saya ini punya istri baru. Katanya sudah mohon izin pada panjenengan dan malah diberi doa supaya bisa poligami. Ini orang, saya tidak kenal ini orang. Mohon maaf Bu, kata siapa Bu? Kata suami saya sendiri. Suami saya bilang, saya poligami ini sudah ketemu Kiai Koyum, malah dikasih doa supaya bisa poligami. Loh, kok tahu saya dikasih doa? Saya bawa Kiai doanya. Doa catatan dari suami saya, dari panjenengan. Coba kasihkan saya Bu doanya. Tak lihat. Ternyata ini doa istighosah. Ini bukan doa poligami nih, doa istighosah. Cuma istrinya dilapuri oleh suaminya, saya dikasih doa oleh Kiai Koyum supaya bisa poligami. Padahal itu bukan doa poligami, doa istighosah. Oh, ini berarti kan menghadapi sesuatu itu juga banyak fitnah, ya kan? Juga banyak fitnah. Ada lagi, ini karena amar ma'ruf nahi munkar itu Masya Allah penting sekali, kita harus pakai taktik, pakai cara yang baik. Ada kitab Tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya An-Naisaburi. Ini sebetulnya tafsir ringkasan dari Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, dan balaghahnya dari Al-Kashaf Az-Zamasari. Di situ diceritakan tentang kecerdasan Abu Hanifah. Suatu ketika ada pencuri, Pak. Ada pencuri. Pencuri di rumah orang, ketahuan sama pemilik rumah. Pencurinya ketahuan. Dia mengambil barang, tapi ketahuan sama yang punya rumah. Supaya yang punya rumah ini tidak cerita ke orang-orang, pencurinya ini agak pinter ngaji. Hati-hati nih, pencuri kalau pinter ngaji lebih berbahaya. Pencurinya ini berkata kepada yang punya rumah, Pak, kan barang kamu saya ambil. Jangan sekali-kali melaporkan kalau pencurinya saya. Sekarang Bapak bersumpah. Saya ancam Bapak. Bapak sumpah. Demi Allah. Manut yang punya rumah. Demi Allah. Karena diancam. Jika saya melaporkan pencuri ini, maka saya cerai istri saya 3 cerai. Masya Allah. Kok tahu fikih loh pencurinya? Pencurinya kok tahu fikih? Di akhirnya yang punya rumah bersumpah, demi Allah, jika saya melaporkan bapak ini yang mencuri,
maka sekaligus otomatis istri saya cerai, talak bain, talak total, 3 habis. Akhirnya bingung, orangnya bingung. Akhirnya lapor pada Abu Hanifah. Abu Hanifah tanya, lah kamu kenal penjurinya? Kenal, tapi saya tidak bisa bercerita namanya. Karena saya sudah disumpah dan saya sudah bersumpah kalau menceritakan sekaligus istri saya cerai 3. Kata Abu Hanifah, sudah gini aja, kamu kenal dan orangnya sholat. Oh sholat, Jumatan juga sholat. Pencurinya juga ikut Jumatan. Ya kalau begitu gini aja. Sudah, nanti tunggu hari Jumat. Hari Jumat, orangnya biasanya ikut Jumatan. Ikut. Tapi nggak menyebutkan nama kan, ikut Jumatan. Ya udah. Nanti setelah selesai Jumat, saya di luar bersama kamu, di luar bersama saya, di luar masjid selesai Jumat. Nanti akan saya suruh keluar satu-satu. Dan pertanyaan saya, kata Abu Hanifah, ini pencuri? Kalau enggak, kamu bilang enggak. Kalau pas dia, kamu diam. Nah, ini cerdasnya. Ini ilmunya Pak Polisi ini ya. Supaya tidak menunjukkan nama, ini kan yang penting. Akhirnya sampailah di hari Jumat dan disuruh keluar satu persatu. Satu keluar, ini pencurinya. Oh bukan Abu Hanifah. Satu lagi, ini pencurinya. Bukan. Terus sampai pada orangnya, ini pencurinya. Dia diam. Kan tidak menunjukkan. Kan diam. Akhirnya ditangkap. Berarti kamu ini pencurinya. Orangnya diam. Tidak menunjukkan namanya. Berarti kamu ya. Betul Abu Hanifah, saya pencurinya. Akhirnya dikembalikan barangnya. Ini penting sekali. Dakwah itu juga pakai kecerdasan. Dakwah pakai kecerdasan, potensi ilmu dan keberanian yang bijaksana. Jangan hanya berani, tidak bijaksana. Contoh, berani tidak bijaksana. Ada orang sholat, ya namanya orang awam ya, baca Qur'annya agak sedikit kurang sempurna, asal tidak merusak maknanya, dan dia memang awam sekali, dan adanya hanya itu, maka kita jangan mencacinya, jangan terus kita rendahkan, jangan. Berikan waktu dia belajar. Karena bagaimanapun umat Islam ini tetap masih banyak awamnya. Bagaimanapun kita sadari lebih banyak awamnya. Saya pernah bertemu orang awam berkali-kali. Ada laporan ke saya, seorang khotib Jumat, khutbah pertama selesai, khutbah kedua, kertas doanya lupa tinggal di rumah. Akhirnya khotib ini pamitan pada jamaah. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami pamit sebentar mau ngambil kertas saya. Hanya pulang ke rumah dulu. Jadi Jumatannya berseri. Ini kan saking awamnya ya, saking apa? Awamnya. Masih ada Pak di Jawa itu, masih ada. Nah, dibutuhkan kecerdasan. Maka Tibun Nisa itu wanita muridnya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, ternyata suaminya itu siapa? Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi yang menulis biografi Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Jadi orang besar itu, ulama besar.